Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Kak Dimas. Hari ini kakak akan membahas soal asli UTBK 2019, yaitu soal TPS ya. Ini part yang ke-6. Oke, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika A tidak sama dengan 2, maka bentuk 4 dikurang A kuadrat dibagi dengan 3A dikurang 6. Oke, kita ubah dulu bentuk 4 dikurang A kuadrat. 4 itu apa? 2 pangkat 2 ya. Jadi dikurang A kuadrat dibagi dengan 3A dikurang 6. Dah, 2 kuadrat dikurang dengan A kuadrat itu sama aja dengan 2 dikurang A dikali dengan 2 ditambah A. Dibagi, ini kita keluarkan 3-nya, berarti menjadi A dikurang 2, gitu ya. Oke, sekarang 2 dikurang A kita bagi dengan A kurang 2. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah min 1 ya. Berarti tinggal kita masukkan min 1 kali 2 itu min 2 dikurang dengan A dibagi 3. Apa jawaban yang tepat? Iya, jawaban yang tepat adalah dalam bentuk yang min A kurang 2 bagi 3, gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Seperti biasa, CGS. Jam nggak? Soal. Oke, soal berikutnya. Hasil pengurangan 3x tambah y per 3 oleh y kurang 2x per 2 adalah, kita tuliskan 3x tambah y per 3 dikurang dengan y kurang 2x per 2, gitu ya. Nah, samakan penyebutnya. 3 sama 2 berarti 6 ya. 6 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6x tambah 2y. Dikurang 6 bagi 2, 3 ya. 3y tambah 6x. 6x tambah 6x hasilnya 12x. 2y dikurang 3y hasilnya min y dibagi dengan 6. Maka dari sini mana jawaban yang tepat? 12x kurang y per 6. Jawabannya adalah yang A. Itu ya, gampang ya. CGS. Jam nggak? Soal. Dari angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan ganjil terdiri dari 3 digit berbeda. Ingat, digitnya yang berbeda ya. Oke, banyak bilangan yang terbentuk yang nilainya kurang dari 500. Angkanya itu ada 2, 4, 5, 6, 8, 9. Kalau yang diminta adalah ganjil 3 digit. 1, 2, 3. Otomatis yang bisa terisi di angka terakhirnya adalah yang ganjil ya. Nggak boleh pastinya yang genap. Nah, yang ganjil yang berapa, Kak? Hanya ada 2, yaitu 5 dan 9. Ini hanya ada 5 dan 9. Nah, gimana dengan angka yang lainnya? Karena dia kurang dari 500, berarti dia di sini hanya ada 2 angka ya. Angka pertamanya 2 dan 4. Oke, sisanya gimana? Ya bebas. Berarti di sini udah ada 2 angka. Kemudian di sini ada 2 angka. Ada berapa bilangan tadi? Ada 6 ya. Udah kepake dia sebanyak di sini 1 misalkan, berarti di sini ada 4. Nah, berarti peluangnya gimana? Banyaknya bilangan yang terbentuk ya. Gimana? 2 dikali 4 kali 2. Oke, 2 kali 4 8 ya. Kali 2 16. Maka jawabannya adalah yang E. CGS. Jam nggak? Soal. Dari angka 2, 3, 5, 7, 9 akan dibentuk bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 6 digit. Berarti angkanya ada berapa aja? Ada 2, 3, 5-nya boleh 2 kali, 7, dan 9. 6 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, katanya kelipatan 5. Kalau kelipatan 5 otomatis di sini hanya bisa angka 5 ya. Nggak ada yang lain kan? Gitu. Nah, berarti gimana Kak untuk yang lainnya? Ya udah, karena angka 5 sudah dipakai 1, sisa angkanya hanya ada 5 angka lagi. Berarti sini bisa 5 angka, 4, 3, 2, 1. Di sini tadi tinggal 5 doang kan? Berarti 1. Ya udah.
maka banyaknya bilangan yang terbentuk 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ini 1 kali 1 kan nggak usah lagi ya. 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120. Maka jawabannya adalah yang B. Paham ya? CGS. Enggak soal. Lanjut, bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ada sebanyak berapa? Oke, kakak buat dulu ya. Kan ini minta bilangan ganjil 6 angka ya. Ini bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke, sekarang kalau dia bilangan ganjil, angka akhirnya berarti yang bisa dibuat hanya ada dua, yaitu 5 dan 9 ya. Ya kan? Hanya ada dua, yaitu 5 dan 9. Kemudian, kalau dia ini minta lebih kecil daripada 500.000, berarti angka yang bisa digunakan siapa aja? Ini tadi kakak buat dulu ya. Ini 5 sama 9. Yang ini lebih kecil dari 500.000, berarti yang bisa dibuat adalah angka 2 dengan 4 ya. Dah, nggak ada yang lain kan? Cuman itu aja kan? Oke. Berarti kalau gini, ya udah tinggal kita buatkan aja bentuknya nanti gimana. Nih 2 angka. Berarti dari 2 angka ini yang tersisa masih ada berapa? 4 angka ya. Ini 4. Yang ini 3. Yang ini 2. Yang ini 1. Dah, selesai kan? Nah, yang ini berapa angka? Ya, tadi kan udah 2 angka. Ini 2. Kah, bentuknya jadi gimana? Tinggal dibuat. 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Oke, 2 kali 4, 8 ya. 8 kali 3, 24. 24 dikali 2, 48. 48 kali 2, 96. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. Itu ya, gampang ya. CGS. Jam enggak soal. Oke, kita lihat soal yang berikutnya ya. Bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 8 dengan semua angka selain 1 muncul tepat 2 kali ada sebanyak. Berarti angkanya ada berapa aja? Ada 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8. Gitu kan? Nah, sekarang kalau angka ganjil berarti angka akhirnya harus 1 kan? Berarti kakak buat angka terakhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pasti 1. Maka yang di depannya gimana? Ada angka 2, 4, dan 8 yang bisa memenuhinya. Nah, sekarang ini berarti namanya gimana? Berarti nama materinya adalah permutasi. Yang ada yang di dalam unsurnya ya, gitu ya. Nah, maka tinggal kita buat aja bentuknya itu yang gimana. Oke, persamaannya gini, yang permutasi 6, 2, 2, 2. Kenapa? Karena 2, 4, 8 diulang sebanyak 2 kali. Berarti menjadi gimana nih? 6 faktorial ya. Bagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ini menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Bagi 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Matikan 1. Nah, 2 faktorial itu hasilnya 2 kan? 2 kali 2, 4 ya. Ini habis. Berarti 6 kali 5, 30. 30 kali 3, 90. Maka jawabannya mana? Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke. CGS. Jam enggak? Soal. Jika diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2, maka nilai perkalian 4X kurang 8 per X dengan 3X per X kurang 2 adalah, kita tuliskan, 4X kurang 8 per X ya, dengan 3X X kurang 2. Bentuknya seperti ini. Oke, sekarang yang pertama sekali yang bisa kita lakukan adalah ini ada X dan ada X ya. Kan ini langsung boleh kita coret. Nah, 4X kurang 8 kalau kita ubah 4-nya kita keluarkan berarti menjadi apa?
X kurang 2 ya. Oke, dikali dengan 3 per X kurang 2. Nah, ini tinggal dicoret, berarti 4 kali 3, 12. Maka jawabannya adalah yang C. Gampang ya? CGS. Jam nggak? Soal. Soal selanjutnya, jika XY sama dengan 50 dan 2 log X kurang 2 log Y sama dengan 1, maka nilai X dikurang Y sama dengan. Ini kakak juga dapat, ini dibuat termasuk ke dalam TPS ya, tapi kalau menurut kakak ini malah udah ke Matdas ya, karena dia di TPS jarang banget itu ada fungsi logaritma. Tapi nggak apa-apa lah, karena ini juga ditanyakan, kita bahas juga ya. Nah, di sini dikatakan XY-nya sama dengan 50. XY sama dengan 50. Kemudian 2 log X dikurang 2 log Y itu sama aja dengan 2 log, kalau kurang jadi bagi ya, X per Y. Sama dengan nilainya adalah 1. Nah, sekarang 2 log berapa yang hasilnya 1? Ya, otomatis adalah 2 log 1 kan. Nah, berarti ini sama aja dengan X per Y sama dengan 2. Ya kan? Yang menghasilkan 1 adalah 2 log supaya dia 1. Ini berarti 2 log 2. Berarti ya, 2 log 2 itu sama dengan 1. Maka kalau tinggal kita tuliskan 2 log X per Y sama dengan 2 log 2. Maka X per Y nya sama dengan 2. Gitu maksudnya ya. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan, kalau X per Y sama dengan 2 dan X kali Y sama dengan 50, maka kita dapat di sini nilai X itu 2Y ya. Jadi kalau X-nya kita gantikan 2Y, maka menjadi 2Y kuadrat sama dengan 50. Y kuadrat sama dengan 2, 5 ya. Maka nilai Y adalah, ada 2 jawabannya. Plus min ya, 5. Nah, sekarang X-nya gimana kak? X kali Y, karena X-nya tadi sama dengan 2Y, berarti X-nya itu bisa 2, bisa plus min 10 ya. Sekarang kita cek aja, X kurang Y hasilnya berapa? Maka yang memenuhi yang mana? Pastinya yang positif ya, karena hasilnya juga positif. 10 dikurang 5, hasilnya adalah 5E ya. Gampang ya? CGS. Jam nggak? Soal. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X tambah 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32, maka nilai 45 pangkat X dibagi dengan 5 pangkat X dikurang 1. Gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kita cari dulu hubungan yang 3 pangkat X tambah 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. Itu dulu kita kerjakan ya. Nah, ingat kalau dia pangkatnya tambah itu berarti sama aja dengan kali kan. Jadi pangkat yang tambah itu kita buat jadi ininya kali 3 pangkat X kali 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. Nah, berarti ini samanya dengan 3 pangkat X gitu ya. Ini 3 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 32. 3 pangkat 2 dikurang 1 itu hasilnya adalah 8 ya. Kan 9 dikurang 1. Jadi 3 pangkat X kali 8 sama dengan 32. 32 bagi 8 itu 4. Berarti 3 pangkat X sama dengan 4. Itu hubungan yang pertama. Nah, kemudian yang 45 pangkat X ini gimana kak gitu. 45 pangkat X itu sama aja dengan 9 kali 5 pangkat X dibagi dengan yang ini tetap sama ya, 5 pangkat X. Nah, kalau dia dibuat kurang itu nanti boleh bagi atau kita buat aja deh pangkatnya minus. Nah, ini juga boleh ya, sama aja.
Nah, selanjutnya gimana, Kak? Ya udah, tinggal kita lanjutkan. Ini 9 pangkat X dikali dengan 5 pangkat X dibagi dengan 5 pangkat X kali dengan 5 pangkat min 1. Yang mana duluan coret? Ini bisa ya. Nah, di mana 9 pangkat X itu sama aja dengan 9-nya kan 3 pangkat 2X. Gitu ya. 9 itu kan 3 pangkat 2. Berarti 9 pangkat X adalah 3 pangkat 2X. Nah, dibagi dengan 5 pangkat min 1 itu kita pindahkan ke atas. Berarti pangkatnya jadi positif. Maka jadi 5 ya. Oke, sekarang tinggal kita cek aja. 3 pangkat 2X itu gimana, Kak? Ya sama aja dengan 3 pangkat X-nya duluan, pangkatin 2. Kan gini ya? Sama aja kan? Nah, berarti kita udah dapat tadi 3 pangkat X, nilainya berapa? 4 ya. Berarti ini 4 pangkat 2 kali 5. 4 pangkat 2, 16 ya. 16 kali 5 adalah 80. Maka jawaban yang mana? Jawabannya adalah yang D. Gitu dia. Gampang ya? CGS. Jam nggak? Soal. Kita lanjutkan. Diketahui A, B, C adalah bilangan real positif jika akar BC per akar A pangkat 4B pangkat 5 sama dengan AB. Maka C sama dengan C. Yang diminta adalah yang C-nya. Nah, kita tuliskan dulu ya pertama sekali. Akar BC dibagi dengan akar A pangkat 4 B pangkat 5 sama dengan AB. Supaya kita dapat C-nya, maka kedua ruas harus kita kuadratkan ya. Kalau kita kuadratkan jadi apa? BC dibagi dengan A pangkat 4 B pangkat 5 sama dengan A kuadrat B kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita pindahkan aja ruasnya. C sama dengan jadi gimana nih? A kuadrat B kuadrat A pangkat 4 B pangkat 5 dibagi dengan B. Menjadi A pangkat 6 ya. B-nya juga pangkat 6. Maka A pangkat 6 B pangkat 6, mana jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah yang E. Gampang ya? CGS. Jam nggak? Soal. Oke, kita cukupkan ya part ke-6 kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke part yang ke-7. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat dimanapun adik berada. Jangan lupa saling mendoakan agar adik-adik semua lulus di PTN dan jurusannya masing-masing. Amin ya Allah. Dan jangan lupa juga berdoa agar wabah yang lagi melanda di dunia ini segera dihapuskan, supaya kita bisa bertatap muka di pasca lebaran ya, insya Allah. Oke, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.